Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat-sahabat semua? Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat selamat, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan rezeki yang lancar ya untuk kita semua, dan kita mampu beraktivitas sehari-hari dengan baik. Oke sahabat-sahabat semua, di konten sebelumnya saya menceritakan tentang bagaimana bukan astral projection dengan meditasi mistik ya. Ini saya akan ceritakan apa itu meditasi mistik ya. Jadi cara agar kita bisa melakukan astral projection, maka kita harus sebelumnya harus melakukan atau melatih dengan cara meditasi mistik ya. Apa itu meditasi mistik? Nah, akan kita ungkap setelah ini, akan kita bahas ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas nanti ini bisa memberikan manfaat dan mempermudah sahabat-sahabat semua dalam melaksanakan meditasi nantinya. Oke. Kita kupas dulu. Mistik itu apa sih? Mistik itu artinya adalah misteri atau tersembunyi. Jadi sesuatu yang tidak terlihat, tersembunyi atau belum terungkap, itu disebut mistik. Jadi meditasi mistik adalah suatu proses meditasi ya, menggali misteri. Jadi meditasi mistik adalah proses pengkonsentrasian, proses meditasi untuk menggali misteri-misteri yang tersembunyi di belakang alam sadar kita, atau di belakang atau sesuatu yang tersembunyi di dalam alam bawah sadar kita. Nah, di dalam alam bawah sadar kita ini tersimpan kekuatan yang luar biasa, yang kekuatan yang istilahnya kekuatan yang tidak bisa diprediksikan sebelumnya. Jadi kekuatan kita itu adalah kekuatan tersembunyi. Nah, bagaimana caranya kita ini menggali dengan meditasi mistik itu untuk mengetahui dan istilahnya menguatkan kekuatan kita ini yang tiada batas, yang ada di dalam diri kita. Jadi sahabat-sahabat semua itu tidak belajar dari saya ya, tapi belajar pada dirinya sendiri. Belajar menemukan kekuatan di dalam dirinya sendiri. Nah, kebanyakan orang tidak memiliki gambaran utuh tentang definisi meditasi. Jadi tidak ada gambaran gimana ya cara meditasi yang tepat, meditasi yang canggih. Nah, ini belum pernah ada orang bisa menemukan secara rinci ya. Jadi meditasi itu intinya adalah belajar mengkonsentrasikan. Nah, akhirnya timbul banyak pertanyaan ya. Timbul banyak pertanyaan pada diri kita, bagaimana sih cara meditasi yang benar? Ini banyak yang tanya kepada Mbak Eko, meditasi itu yang benar itu bagaimana? Terus cara meditasi yang baik untuk pemula itu yang bagaimana? Apa ada cara-cara khusus? Bagaimana mengatur fokus dari dalam meditasi? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sering timbul. Terus berapa lama saya harus bermeditasi? 5 menit kah? 10 menit kah? Setengah jam kah? Atau 1 jam kah? Nah, bagaimana posisi tubuh kita? Kita apa tidur? Apa duduk? Apa duduk bersila? Apa bagaimana? Terus apakah bisa belajar meditasi itu tanpa ada bimbingan dari guru? Nah, nanti ini akan kita bahas ya, pertanyaan-pertanyaan ini akan kita jawab sedikit-sedikit ya. Nah, saya akan berbagi sedikit pengalaman kepada sahabat-sahabat semua. Menurut saya meditasi itu tidak sesulit yang mungkin yang teman-teman atau sahabat-sahabat semua bayangkan. Jadi menurut saya meditasi itu sebetulnya mudah. Melalui video ini saya akan jelaskan definisi meditasi yang sesungguhnya. Karena caranya nanti saya akan membantu sahabat-sahabat semua supaya mudah menemukan cara meditasi yang benar.
Sederhananya saja ya, di video ini saya akan tuntun Anda untuk mengetahui beberapa hal ya seperti ini ya, sebagai berikut ya. Apa yang sahabat-sahabat bayangkan ketika ada kata-kata meditasi? Mungkin kalau kita membayangkan ya, meditasi itu seperti zaman-zaman dulu ya, seperti bertapa, menyendiri, terus di gua-gua, atau mungkin itu meditasi yang dilakukan pada orang-orang zaman dulu ya. Biasanya dilakukan orang-orang yang suka yoga, mungkin ya suka begitu, dia bermeditasi, membaurkan diri dengan alam. Nah, mungkin seperti itu ya bayangan-bayangan sahabat-sahabat semua. Mungkin dalam pikiran sahabat-sahabat, meditasi ini mesti fokus, pikirannya harus kosong. Ini harus duduk bersila sekitar minimal setengah jam. Jadi, jujur saja, kalau sahabat-sahabat mulai meditasi, lupakan itu semua. Ya. Itu cuma sebagian kecil pemahaman saja ya tentang meditasi. Kita harus tahu dulu gambaran utuhnya mekanisme cara meditasi. Kenapa? Kalau sahabat-sahabat tahu mekanisme caranya meditasi, maka akan tahu bagaimana apa yang harus dipersiapkan sebelum kita melakukan meditasi. Nanti dalam melakukan meditasi akan sangat mudah dan akan bisa melaksanakan dengan baik. Oke. Ini yang harus dipersiapkan ya sebelum sahabat-sahabat semua memulai meditasi mistik ya. Karena dengan meditasi mistik ini nanti akan bisa membuka intuisi Anda, akan bisa dengan mudah membuka mata ya, cakra, membuka cakra, terus membuka mata ketiga ya. Itu akan sangat mudah dengan latihan meditasi mistik ini. Jadi kunci awalnya adalah di meditasi mistik. Kalau di meditasi mistik kita ini istilahnya Anda menguasai, maka ke depannya Anda akan bisa menguasai ilmu yang lainnya. Oke, persiapan dulu sebelum bermeditasi mistik ini. Di hati ditentukan dulu. Yang pertama, di hati ditentukan dulu apa yang Anda ingin capai dari meditasi. Saya meditasi ini kepingin membuka apa istilahnya, membuka mata ketiga, atau ingin bisa mengetahui intuisi. Kedua, carilah tempat yang tenang untuk bermeditasi. Ya, carilah tempat yang tenang dalam bermeditasi. Jangan di tempat yang ramai atau banyak orang. Carilah tempat-tempat yang mungkin bisa hati bisa tenang ya, tanpa banyak berisik. Yang kedua, carilah alas duduk selama meditasi biar nyaman. Jadi kalau tempat duduknya nggak nyaman juga kita akan sulit untuk berkonsentrasi. Yang keempat, gunakan pakaian yang nyaman. Jadi yang nyaman ini yang enak dipakai. Jadi tidak terlalu ketat juga tidak terlalu longgar, jadi nyaman. Kalau sudah dipersiapkan semua empat-empatnya ini ya, tujuannya sudah ditentukan, cari tempat yang tenang juga sudah ada, alat duduk sama meditasi juga ada, pakaian yang nyaman juga sudah dikenakan. Kalau empat-empatnya ini sudah, maka lakukan meditasi pada saat Anda sudah betul-betul merasa nyaman. Jadi sudah nyaman, sudah enak, barulah kita mulai melakukan meditasi. Terus satu ya, tidak usah bingung dengan pose tangan Anda, apa yang harus ditutup, apa terbuka, apa tergenggam, apa bagaimana, nggak usah bingung, bebas saja, terbuka boleh, tertutup boleh, yang nyaman bagaimana. Dekatkan dagu ke dada seperti ingin melihat ke bawah, tapi tidak nempel ya, dekatkan saja seperti ini, merunduk sedikit. Ini memudahkan untuk berkonsentrasian. Selanjutnya bernafaslah bernafaslah sambil menutup mulut ya. Jadi bernafas melalui hidung tanpa melalui mulut ya. Jadi keluar masuknya lewat hidung. Bernafaslah seperti itu. Terus selanjutnya fokuskan perhatian Anda kepada nafas Anda.
Jadi konsentrasi, mata dipejamkan secara rileks ya. Nafasnya ini keluar masuknya nafas difokuskan di situ ya. Perhatian konsentrasi kita pada fokus saat kita mengambil nafas. Selanjutnya amati keluar masuknya nafas Anda. Jadi setelah konsentrasi diamati keluar masuknya nafas ini. Ini untuk melatih konsentrasi Anda. Arahkan lagi perhatian Anda pada nafas. Jika pikiran Anda mulai mengembara, kembalikan lagi kepada konsentrasi melihat keluar masuknya nafas ya. Nah, kalau konsentrasi Anda ini kesulitan, maka jangan pernah menyalahkan diri Anda sendiri. Karena memang meditasi itu butuh waktu, butuh latihan. Kadang-kadang kalau baru pertama kali latihan itu kesulitan. Biasanya akan sulit untuk mengosongkan pikiran. Dan memang betul-betul harus dilatih ya, diulang-ulang. Kalau masih belum bisa, jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Oh, kok sulit sekali ya caranya bermeditasi. Jangan ya. Jadi tetaplah berlatih, tetaplah konsentrasi. Kalau Anda sudah bisa menyatu dengan alam, maka Anda akan mudah untuk menguasai mata ketiga ya, atau mengaktifkan cakra Anda. Nanti Anda akan bisa menguasai ilmu namanya intuisi. Nah, ini Anda akan bisa kuasai kalau Anda bisa menguasai meditasi mistik ini. Oke, sahabat-sahabat semua, selamat mencoba di rumah ya, pelan-pelan, sabar, insya Allah pasti bisa. Pengalaman saya sendiri berlatih setiap hari minimal 15 menit ya, kadang-kadang sampai setengah jam, nggak mesti, tapi itu setiap hari saya latihkan ya. Pada malam hari sekira sudah tenang suasana, baru saya mulai untuk bermeditasi. Karena tanpa dilatih kemampuan kita pun akan menurun. Oke sahabat-sahabat semua, sampai ketemu di konten berikutnya. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam menguasai bidang-bidang ilmiah lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.